Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Prodi Pendidikan Fisika Universitas Sains Al-Quran Wonosobo akan menjelaskan tentang penggunaan TIK dalam sistem pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah teknologi informatika. Penerapan teknologi informasi dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dalam dunia pendidikan mendapatkan dampak yang positif. Dengan menggunakan media informasi, dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Dengan adanya perubahan-perubahan, cara mengajar dalam dunia pendidikan saat ini sangatlah baik. Jarak dan waktu bukan sebagai masalah yang terkait dengan transfer ilmu pengetahuan. Banyak software dan aplikasi yang dijadikan sebagai alat mentransfer ilmu pada saat ini. Salah satunya adalah internet. Hal ini dapat membuat setiap pengajar perkembangan atau informasi terbaru dalam dunia pendidikan yang mereka temui. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, pendidikan, dan lainnya. Bahkan krisis ekonomi tidak dapat menghalangi pengaruh dari globalisasi teknologi dunia ini. Sebab dengan penerapan teknologi informasi, maka semakin besar peluang masyarakat untuk mengakses komputer atau PC dan jaringan internet beserta informasi yang ada. Walaupun banyak melayani seluruh pengguna di Indonesia, tetap prosentase masyarakat yang akan terlayani jauh lebih besar dari keadaan sekarang ini. Jadi secara garis besar, penerapan teknologi informasi dalam dunia pendidikan mempunyai dampak yang positif karena dapat mempermudah proses belajar mengajar, apalagi pada waktu sekarang ini, yaitu karena kendala adanya virus COVID-19. Pemanfaatan IT bagi institut pendidikan. Pesatnya perkembangan IT, khususnya internet, memungkinkan pengembangan layanan informasi yang lebih baik dalam suatu institusi pendidikan. Di lingkungan perguruan tinggi, pemanfaatan IT lainnya diwujudkan dalam suatu sistem yang disebut Electronic University atau e-University. Pengembangan e-University bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, sehingga perguruan tinggi dapat menyediakan layanan informasi yang lebih baik kepada komunitasnya, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi tersebut melalui internet. Layanan pendidikan lainnya yang biasa dilakukan melalui sarana internet yaitu dengan menyediakan materi kuliah secara online, dan materi kuliah tersebut dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan. Lingkungan akademis pendidikan Indonesia mengenal alias sudah akrab dengan implikasi IT di bidang pendidikan adalah UI dan ITB. Semisal di UI, hampir setiap fakultas yang terdapat di UI memiliki jaringan makara.cso yang dapat diakses oleh masyarakat, memberikan informasi bahkan bagi yang sulit mendapatkannya karena problem ruang dan waktu. Hal ini juga tentunya sangat membantu bagi calon mahasiswa maupun mahasiswa atau bahkan alumni yang membutuhkan informasi tentang biaya kuliah, kurikulum, dosen pembimbing, atau banyak yang lainnya. Contoh lain adalah Universitas Swasta Bina Nusantara yang juga memiliki jaringan internet yang memadai, melayakkan mereka mendapatkan penghargaan akademik pendidikan Indonesia dengan situs terbaik. Layanan yang tersedia pada situs mereka dapat dibandingkan dengan layanan yang disediakan oleh situs-situs pendidikan luar negeri seperti Institut Pendidikan California atau Institut Pendidikan Virginia. Pada tingkat pendidikan SMU, implikasi IT juga sudah mulai melakukan walaupun belum mampu menjajal dengan implikasi-implikasi lainnya pada tingkat pendidikan lanjutan. Di SMU ini rata-rata Baik, yang ketiga yaitu TI sebagai media pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi TIK. Yang pertama adalah teknologi sebagai alat. Dalam hal ini, TIK digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau siswa untuk membantu pembelajaran. Misalnya seperti kita membuat Microsoft Word, buat makalah, atau Microsoft Excel, atau Microsoft PowerPoint. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan.
Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan atau alat bantu untuk pembelajaran. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah konversasi berbantuan komputer. Biasanya, kalau kita ingin mencari pengetahuan lebih luas, kita bisa mencarinya di Google. Itu salah satu contoh dari teknologi berfungsi sebagai alat bahan atau alat bantu. Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan metode teknologi pendidikan, yaitu dengan cara mencari dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh dalam belajar, kemudian dicari pemecahannya melalui aplikasi. Upaya pemecahan permasalahan pendidikan, terutama masalah yang berhubungan dengan kualitas pembelajaran, dapat ditempuh dengan cara penggunaan berbagai sumber belajar dan pengguna media pembelajaran yang berfungsi sebagai alat bantu dalam meningkatkan kadar hasil belajar peserta didik.